Kembali bersama kami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk memberantas segala bentuk kejahatan. Kapolri juga meminta jajarannya untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J hingga tuntas. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Terima kasih tim sus yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul Ya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 24 Agustus. Agenda rapat dengan Jenderal Bintang 4 itu untuk membahas dugaan pembunuhan di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Selain itu DPR juga akan meminta penjelasan dari Kapolri terkait isu yang beredar adanya kerajaan Sambo di Mabes Polri. Politikus Partai Gerindra itu menyebut spekulasi ihwal penuntasan kasus Verdi Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Ia mengaku tak ingin gegabah dalam menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar di belakangan akhir-akhir ini. Kita lanjutkan dialog dan kembali kita sudah terhubung bersama ada tambahan narasumber untuk segmen ini. Ada Bapak Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wabareskrim Polri. Selamat malam Pak Bekto, terima kasih sudah mau bergabung sebelumnya. Malam. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak, kita tahu ini tadi apresiasi sekali kepada jajaran Polri untuk kembali menggunakan segala toolsnya untuk mengungkap ini ke publik dan kembali mencoba untuk gain trust dari publik karena ini luar biasa bola liar di luar. Kalau tanggapan Anda secara general dulu Pak Bekto, dengan ditetapkannya Bu Pece sebagai tersangka, Kapolri tadi menyebutkan bahwa akan mengusut tuntas semua dugaan yang ada. Tanggapan Anda? Ya, ini menunjukkan keseriusan Polri, di mana pada awalnya itu Polri terkendala oleh Polri sendiri. Ya, istilah Polri diperang oleh Polri. Ini semua cepat dapat dihilangkan kendala-kendala khusus. Tim khusus bergerak cepat, kita harus bersyukur, ya, bergerak cepat dan penghalang itu disingkirkan semua. Baik. Jadi Jenderal Verdi Sambo ditempatkan khusus, dicopot jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan sekaligus menunjukkan bahwa polisi serius ingin mengungkap apa adanya. Oke, jadi nanti kita lihat bagaimana move selanjutnya ya Pak ya, gerakan selanjutnya. Karena kalau sampai sejauh ini kita lihat memang Polri memang punya komitmen terkait itu ya Pak Bekto ya? Harus. Oke. Pak Bekto, kalau bicara status tersangka untuk
Ibu Putri sendiri. Kita lihat bagaimana puzzle dari awal, banyak yang sudah curiga terkait tadi keberadaan Bu Putri dan bagaimana posisi beliau, dan akhirnya hari ini sebagai tersangka. Anda sebagai mantan Wabareskrim Polri, kaget dengan hasil ini atau sebenarnya no surprise? Justru kalau tidak tersangka agak ganjil menurut Anda. Bagaimana? Saya sebagai mantan penyidik, saya tidak kaget. Tidak kaget? Tidak kaget. Baik. Nah, Istri Jenderal FS itu adalah saksi kunci. Saksi kunci itu sangat mudah untuk menjadi tersangka. baik. Penyidik kalau serius ya itu nggak kaget, Pak. Semua berangkat dari bukti-bukti. Oke. Ya, tidak ada target ya. Kalau penasihat hukum tadi itu kan, saya sudah menduga begini, enggak. Kalau penyidik kerja tidak seperti itu. Oke. Ya, tapi mencari bukti yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Bukti itu yang menunjukkan ya nanti tersangkanya siapa. Tersangkanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, Ya. oke. Termasuk bukti-bukti yang disembunyikan. Disembunyikan itu dicari dengan teliti oleh penyidik. Ya. Makanya ini ditetapkan sebagai tersangka, meskipun itu surat penetapan tersangkanya itu juga harus diteliti dengan benar, ya, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur begitu banyak pelakunya, pelaku seperti apa. Kalau pasalnya 340 pembunuhan dengan direncanakan itu boleh saja, tapi nanti juntonya itu pasal 56 artinya membantu, Baik. ya, atau pasal 55 turut serta bersama-sama dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Dari analisa Anda, apakah Bu Putri ini turut membantu atau tadi hanya menutup-nutupi atau merekayasa atau mungkin tadi turun tangan 56 atau 55? Saya tidak ada kapasitas penyidik. Ya, jadi harus dipahami nih. Oke. Kalau yang tahu apakah ini 55 atau 56. Tapi yang saya menduga adalah bahwa Ibu Putri ini sudah menjadi bagian dari kasus itu. Oke. Sudah menjadi bagian dari kasus itu. Kemungkinan tahu lalu terpaksa berbohong karena tekanan bisa, Pak Bekto? Sangat bisa. Harus teliti Polres Polres Jakarta Selatan itu, apakah betul yang laporan dia atau paksa untuk membuat laporan, itu harus diteliti. Baik, Bang Moris, kita tahu, saya juga baru tahu barusan bahwa Bu Putri ini sudah diperiksa 3 kali oleh tim sus ya, dan kemarin juga lalu hari ini disebutkan statusnya. Kalau bicara pemeriksaan yang agak senyap ini, Bang Moris, bagaimana tanggapan pihak keluarga bahwa sebenarnya pihak tim sus sudah bergerak tapi diam-diam ada di Senin Selasa kalau tidak salah pemeriksaan, tapi tidak dibocorkan ke publik. Dari Anda sebagai kuasa hukum keluarga bagaimana? Nah, ini juga menjadi kritik kita ya kepada Mabes Polri kan. Bagaimanapun kita di sini adalah pihak korban. Baik. Seharusnya keterbukaan dan fairness ini konsisten dilakukan oleh Mabes, terutama tim sus. Tapi kemarin kita setelah diundang oleh Kabar Eskrim, kita juga sudah mengungkapkan untuk kita selalu diberi perkembangan SP2AP terkait kasus ini kepada kita kuasa hukum. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Bekto bahwa ada pemeriksaan secara senyap seperti itu, Pak. Sudah 3 kali baru ditetapkan sebagai tersangka, tapi banyak yang tidak tahu. Apakah ini something normal untuk Anda? Menurut saya normal saja. Oke. Ya, kenapa Pak Bekto? Ya, tidak harus semua pekerjaan penyidik itu diberikan kepada media. Baik. Ya, jadi itu normal saja. Yang penting diperiksa. Oke. Dan apa yang ingin dicari oleh penyidik itu dapat ditemukan. Oke. Jadi nggak apa-apa prosesnya diam-diam, senyap seperti itu? Nggak apa-apa. Kan tujuannya adalah membuat terang suatu perkara dan menetapkan siapa tersangkanya. Soal itu taktiknya bagaimana dan sebagainya. Yang penting sekarang adalah perlu cepat. Berkas perkara ini yang pokok segera dikirimkan ke jaksa penuntut umum dan disidang ke pengadilan. Oke, jadi tidak apa-apa ya Pak ya, karena kita lihat tadi akhirnya ujungnya juga tersangka seperti itu kan? Ya. Oke, saya ke Bang Septa. Bang Septa, ini juga yang banyak menjadi sorotan publik bagaimana pemeriksaan tim sus terkait Ibu PC ini agak senyap ya. Saya baca baru tadi ternyata ada di Senin dan Selasa dan juga Rabu sudah 3 kali. Apakah ini menurut Anda
tadi hal yang biasa atau sebenarnya memang juga publik dan keluarga Brigadir J juga berhak tahu walaupun tim sus tadi mungkin mengkeep ini untuk ya demi kepentingan bersama seperti itu. Iya, saya setuju tadi dengan Pak mantan Wakabariskim Pak Bekto ya. Memang dalam proses penyidikan kan tujuannya membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Oke. Jadi tidak ada keharusan untuk setiap tahapan itu disampaikan kepada publik. Yang penting adalah hasilnya tindak pidana ini terang dan bisa menemukan tersangkanya. Itu yang terpenting karena memang tugas penyidikan itu seperti itu. Karena kita tahu ya, yang penting tadi resultnya ada tersangka seperti itu ya. Betul, setuju. Walaupun tadi mungkin agak diam-diam dan ini juga ya publik juga kadang harus paham bahwa semua proses tidak harus ditampilkan di ruang publik ya. Nah, kalau terkait mengenai status Ibu PC sendiri, kita tahu sekarang ya Bang Morris dan juga Pak Bekto disebutkan bahwa beliau terganggu, stres, post trauma something gitu ya, dan ini juga jadi perhatian kita bersama bagaimana beliau dengan status tersangka akan menjalani proses ini. Kalau saya ke Bang Septa lagi, apakah hal ini akan memperburuk posisi Bu Putri ketika beliau mengaku saya depresi dan tidak bisa tadi memberikan keterangan? Karena kalau kita lihat, kalau depresi dari awal bisa besuk suami, bisa memberikan keterangan, well secara umum saya ngelihat itu nggak depresi. Ya apakah ini move yang salah lagi, skenario yang harusnya tidak Bu Putri mainkan karena sudah terbuka seperti ini? Iya, kalau menurut saya kalau depresi pasca kejadian itu ya, karena melibatkan suaminya, kemudian terekspos ke publik, lalu menjadi konsumsi publik, itu wajar sebagai manusia, kan begitu. Cuma persoalannya depresi yang dialami oleh Ibu Putri ini tidak akan berdampak pada dihapusnya pertanggungjawaban pada dirinya. Tidak akan berdampak? Tidak akan berdampak. Karena tadi post tadi? Post, setelahnya post trauma, kan begitu. Traumatik yang terjadi setelahnya. Dia sementara yang diminta pertanggungjawaban secara pidana itu kan perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Dan pada saat itu dia dalam keadaan normal. Sadar. Sadar melakukan perbuatan ganti itu. Ganti baju misalnya. lagi kan. Betul. Gitu. Sehingga kemudian tidak mungkin karena keadaan traumatik yang membuat psikologisnya terganggu saat sekarang ini menyebabkan dia dihapuskan pidananya dan dihilangkan pertanggungjawaban secara pidana, itu tidak mungkin. Gitu. Kalau tadi Komnas Perempuan menyebutkan harus ada pendampingan psikiater dan tadi ya orang-orang terkait bagaimana tadi keluhan beliau, depresi, tekanan, menurut Anda perlu? Ya perlu, agar kemudian juga memastikan apa yang disampaikan oleh Bu Putri nanti di persidangan misalnya, itu adalah sesuatu yang memang dia sampaikan secara sadar, bukan di bawah alam sadarnya misalnya. Karena kan di persidangan nanti juga Majelis Hakim mempertanyakan bahwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjadi persidangan misalnya. Itu membuktikan bahwa dia memang dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang sehat, kan seperti itu. Kalaupun nanti pada prosesnya dia melakukan perbuatan itu kemudian ada gangguan kejiwaan seperti itu hakim akan memproses itu secara dokter psikolog gitu ya. Kemudian nanti psikiater yang akan memberikan pertimbangan dan itulah menjadi pertimbangan hakim. Itu pun harus di pengadilan, itu ranahnya hakim, bukan ranahnya penyidik. Penyidik cukup membuktikan apakah perbuatannya benar ada dengan mencari dan mengumpulkan bukti lalu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Baik, sampai di situ tugas penyidik selesai seperti itu gitu. Baik, Bang Septa, Bang Morris dan juga Pak Bekto, kita jeda dulu. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime.